Anda kembali bersama kami di Newsline. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan trending topik kebakaran, kita beralih sekarang ini ke trending topik di mana kayaknya para pecinta bola Indonesia harusnya bersorak-sorai menyambut dengan sukacita. Kenapa? Karena timnas Indonesia kemarin sempat menaklukkan Australia. Keren ya Jason. Ini di pencarian tercatat ada 4.000 orang yang mencari topik tentang timnas Indonesia yang menang lawan Australia di dalam Piala Asia U23 2023. Ini adalah kemenangan pertama pemirsa. Dan ini adalah lebih tepatnya ya, ini timnas Indonesia U23 semalam meraih kemenangan dalam ajang Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Dan pemirsa, kalau kita lihat timnas Indonesia U23 sudah menjaga asa untuk bisa lolos ke fase gugur Piala Asia U23 setelah meraih kemenangan atas Australia U23 pada laga kedua grup A. Iya, pemirsa, timnas Indonesia U23 ini tampil penuh percaya diri kala menjalani laga kedua grup A Piala Asia U23 menghadapi Australia U23 pada Kamis malam. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifah, Indonesia menguasai jalannya pertandingan. Namun, petaka datang pada menit ke-23 setelah Komang Teguh melakukan handsball di kotak penalti. Beruntung Hernando Ari bisa membendung tendangan dari Mohamed Toure yang mengarah ke pojok kanan gawang. Dan pertandingan kembali berlangsung sengit dengan kedua tim silih berganti menyerang. Tapi memasuki menit akhir, tim Garuda kemudian bisa unggul 1-0 berkat gol dari Komang Teguh yang memanfaatkan bola dari Nathan Chow. Usai turun minum, Australia kemudian mencoba melakukan beberapa pergantian pemain untuk mengejar ketertinggalan dan tim berjuluk Socceroos tersebut mendapatkan sejumlah peluang berbahaya, namun bisa dihalau oleh lini belakang tim Merah Putih. Pelatih Shin Tae-yong juga memasukkan pemain yang baru tiba di Qatar, yakni Justin Hubner pada menit ke-72 untuk menggantikan Kelly Stroyer yang mengalami cedera. Dengan pertahanan yang solid, akhirnya Indonesia bisa meraih kemenangan 1-0 atas Australia. Dan dengan raihan 3 poin, Indonesia berada di peringkat kedua klasemen grup A. 95th minute, Indonesia maybe with the late chance to clinch it as a block comes in from the Australian defender. As a full time, it is 1-0 to Indonesia. A terrific result for them. They doggedly. Nah pemirsa, Jason, lalu bagaimana nanti ini peluang timnas Indonesia U23 untuk lolos ke fase gugur meski sempat terseok di laga pembuka? Kita akan tanyakan langsung ya Jason. Ini kita akan terhubung dengan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Sumarji. Siang Pak Sumarji. Selamat siang Mas, selamat pagi. Baik. Waktu Qatar. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline. Pak Sumarji, saya meminta komentarnya dulu nih. Bagaimana ketika sempat Indonesia ini ditackle oleh Qatar, kemudian bisa bangkit kembali menaklukkan Australia, dan kemudian kita bersiap nih untuk melawan Jordania. Apa kemudian evaluasi atau catatan-catatan yang bisa diberikan? Ya, Pak Sumarji. terima kasih. Ya. Jadi berkaitan dengan pertandingan semalam kemarin sore waktu Qatar, kita sudah mengevaluasi dan beberapa catatan ketika kita menghadapi Qatar. Beberapa catatan kelemahan para pemain itu dievaluasi dan diberikan motivasi lagi kepada para pemain sehingga ketika bermain melawan Australia itu bisa menampilkan permainan sesuai dengan apa yang diharapkan, diinginkan oleh tim kepelatihan. Dari semua sisi, baik dari sisi fisik, sisi mental, strategi, semuanya kita persiapkan itu dengan baik. Bagaimana cara main Australia sendiri itu bisa benar-benar dipelajari oleh tim yang memang sudah mempersiapkan itu semua, dan alhamdulillah semua para pemain anak-anak bisa menjalankan itu sesuai dengan instruksi pelatih, dan itu bagian terpenting yang cukup membanggakan buat kita semua, terutama para pemain ini benar-benar mau berusaha dan bekerja keras meningkatkan performanya demi untuk mencapai apa yang menjadi target daripada di Piala Asia ini, seperti itu.
Pak Sumarji, kalau untuk menghadapi Yordania nanti ya kan di pertandingan selanjutnya, ini Bapak punya catatan apa saja nanti supaya bisa memastikan diri kita bisa lolos ke fase gugur? Ya, jadi begini. Kan setiap pertandingan itu kan pasti selalu ada evaluasi. Seperti tadi yang saya katakan di awal itu adalah evaluasi ketika kita kelar dan juga evaluasi. Sekarang yang kita persiapkan adalah untuk menghadapi Yordan. Mulai hari ini kita sudah menjalankan sesuai dengan instruksi tim kepelatihan, mulai dari fisik dan lain sebagainya. Ya, nanti ketika kita melawan Jordan itu, ketika kita berikan materi classroom, itu sudah sesuai dengan apa yang harus dijalankan oleh para pemain. Sehingga lawan yang akan kita hadapi ini betul-betul bisa kita pelajari betul cara mainnya seperti apa, kelemahan dan kelebihannya. Dan itulah nanti yang akan kita berikan kepada para pemain sehingga para pemain bisa menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi instruksi dari tim kepelatihan. Seperti itu. Ya, Pak Sumarji, sebenarnya kan Indonesia ini kalau misalnya imbang saja lawan Jordan, kita akan tetap lolos ke babak fase gugur atau 8 besar nantinya ke babak selanjutnya. Tapi kalau Anda sendiri memprediksi apakah kemudian secara mental dan fisik kita ini memang sudah di atas Jordan untuk prediksinya sampai dengan saat ini, artinya peluangnya memang lebih besar atau justru ini lebih sengit dibandingkan dengan pertandingan lawan Australia kemarin? Yang sama-sama kita sepakati di dalam tim ini adalah siapapun lawan kita, maka itu harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh memandang remeh Jordan itu di bawah kita atau itu di atas kita. Jadi kita semua menganggap bahwa tim yang akan kita hadapi itu adalah tim yang memang betul-betul kuat dan betul-betul di atas kita, sehingga kita mengantisipasi, mempersiapkan itu semua itu harus betul-betul dengan baik gitu, detail gitu, sehingga ketika kita bermain pada saat pertandingan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Intinya bahwa masih sama semangat yang kita angkat, yang kita semangatnya adalah semangat menang gitu, bukan semangat imbang, seperti itu. Oke, semangatnya adalah semangat menang, bukan semangat imbang ya Pak Sumarji. Pak Sumarji, tapi sejauh ini bagaimana mungkin tanggapan Anda untuk pelatih timnas Sinteyong yang kemudian juga punya banyak sorotan ya dari masyarakat, dari warganet di X, di Instagram, di mana saja banyak yang menyoroti Sinteyong, banyak yang positif, tapi mungkin ada juga yang menyampaikan kritik. Mungkin kalau menurut Anda bagaimana Pak Sumarji? Ya, itu hal yang lumrah ya, hal yang lumrah karena ada suka dan tidak suka. Orang sehebat apapun, sejelek apapun, serendah apapun itu pasti ada pro dan kontra. Kalau menyikapi kepelatihan Sintayong dan tim ini, kebetulan saya ini kan sudah lama berada di timnas. Dari era sebelum Sintayong saya ada. Kalau saya secara pribadi menyampaikan bahwa nomor satu yang patut saya acungi jempol nih ya, benar-benar saya apresiasi kepada Sintayong adalah bagaimana Sintayong ini bisa membawa situasi, terutama bagaimana suasana tim bisa hidup, terutama berkaitan dengan bagaimana meningkatkan fisik. Itu sudah bisa diuji dan hasilnya luar biasa, mental, dan tentunya yang ketiga adalah berkaitan dengan disiplin. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan skill. Nah, dari 4 kriteria itu semuanya ada pada, selama ini saya ada di timnas, Sintayong betul-betul tekankan betul, dan para pemain kalau itu tidak mau menjalankan ya siap-siap untuk dicoret gitu atau dihukum begitu, disanksi baik denda dan sebagainya. Artinya kesimpulannya menurut kacamata saya ini ya,
menurut kacamata saya dan pendapat pribadi saya, Sintayong cukup baik membawa timnas Indonesia, dan memang itu butuh proses yang panjang, dan saya cukup yakin dengan proses yang cukup panjang ini tahapannya sesuai dengan apa yang memenuhi standar yang kita harapkan. Jadi keberadaan Sintayong selama itu di kacamata saya seperti itu. Baik, ya kita harapkan di bawah naungan Sintayong ini nantinya timnas benar-benar bisa menerapkan mental yang baik, fisik yang juga prima untuk bisa melawan Yordania. Karena tadi semangatnya bukan semangat imbang ya, tapi semangat menang ya. Kita akan tunggu kemenangan selanjutnya, Jason. Pak Sumarji, terima kasih Ketua Badan Tim Nasional sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.